Ya pemirsa, era digital membawa perubahan luar biasa di berbagai bidang dan di hampir seluruh belahan dunia. Bahkan pemirsa saat ini pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis agar Indonesia mampu beradaptasi dengan era industri digital. Lantas pemirsa, persiapan dan juga model apa saja yang akan dibuat menjadi digitalisasi di Indonesia, dan ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini pemirsa, di mana jika berbicara mengenai digitalisasi, perkembangannya saat ini telah berkembang pesat dan juga dari waktu ke waktu, dan tak henti-hentinya para pengembang pemirsa ya terus melakukan inovasi-inovasi berbasis teknologi informasi agar dapat terus membantu penggunanya dalam menyelesaikan aktivitasnya sehari-hari. Nah, berbagai sektor telah merambah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dan untuk mengelola negara sebesar Indonesia dengan 252 juta penduduk yang tersebar di 17.000 pulau, maka digitalisasi pemirsa adalah sebuah keniscayaan. Ya, perkembangan teknologi digital pemirsa yang bergerak dengan sangat cepat, terlebih adanya pandemi COVID-19. Kondisi tersebut telah mempengaruhi dan juga mempercepat implementasi digitalisasi di segala bidang, mulai dari teknologi informasi, kemudian politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan pemirsa hingga keamanan. Pemerintah pun terus menggaungkan transformasi digital di berbagai sektor. Urgensi transformasi digital diperkuat dengan tingginya potensi nilai ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan bisa mencapai 360 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030 mendatang. Dan untuk meraih potensi tersebut tentunya perlu dukungan dengan penguatan berbagai aspek fundamental, yaitu infrastruktur, kemudian SDM dan juga kebijakan yang adaptif, agile dan juga forward looking pemirsa. Seperti diketahui, digitalisasi telah mengurai landscape pemirsa ya dan juga dunia pekerjaan dengan lebih baik. Semua serba otomatis dan juga cepat. Seperti diketahui, digitalisasi telah mengubah landscape dunia pekerjaan dengan lebih baik. Semua serba otomatis dan cepat, namun dalam waktu yang bersamaan. Teknologi digital juga bisa membawa dampak negatif sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Nilai industri digital Indonesia telah tumbuh secara signifikan dari 41 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2019 menjadi 77 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022, dan diperkirakan ini akan terus mengalami peningkatan menjadi sekitar 130 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025 mendatang. Sementara itu pemirsa, untuk memetakan ekonomi digital dan juga pertumbuhan produk Indonesia, pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produk di dalam negeri di lingkup pemerintahan lewat e-katalog pengadaan barang dan juga jasa. Hingga Oktober 2023, LKPP mencatat jumlah transaksi di e-katalog tembus 161,3 triliun rupiah. Angka ini lebih tinggi dari capaian di tahun lalu. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri di lingkup pemerintahan lewat e-katalog pengadaan barang dan jasa. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP mencatat, per Oktober total sudah ada sebanyak 6,9 juta produk tayang di e-katalog. Sementara per 27 Oktober 2023 jumlah transaksi di e-katalog tumbuh 161,3 triliun rupiah. Angka ini lebih tinggi dari capaian akhir tahun lalu di mana total produk yang ada di e-katalog sebanyak 2,4 juta produk tayang dengan total transaksi mencapai 83,9 triliun rupiah. Secara keseluruhan per 27 Oktober 2023, realisasi belanja produk dalam negeri telah mencapai 90%. Angka ini melonjak tinggi dibandingkan catatan pada 2022 yang baru tembus 76%. Pertumbuhan positif juga terlihat dari angka pengadaan barang dan jasa untuk usaha mikro dan koperasi sebesar 37,6%, lebih tinggi dari tahun lalu yang tercatat sebesar 36,1%. Sementara itu, rencana umum pengadaan di 2023 mencapai 1.174,56 triliun rupiah dan realisasinya sudah tembus 65,3% atau sebesar 529,51 triliun rupiah. LKPP optimis kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah di 2023 bisa terrealisasi. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.
Ya pemirsa, pada 24 Maret 2022 lalu dalam rangka meningkatkan pembelanjaan usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah meluncurkan platform e-katalog. E-katalog sendiri ini merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. Nantinya bukan hanya makanan dan minuman saja yang diperjualbelikan, namun beberapa barang lainnya seperti sepeda motor pemirsa dan mobil yang tentunya buatan di dalam negeri. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP melaporkan bahwa jumlah transaksi melalui e-katalog atau katalog elektronik lembaga telah mencapai 161,3 triliun per 27 Oktober lalu. Dan pencapaian transaksi tersebut diikuti dengan 6,9 juta produk yang sudah tayang di e-katalog. Saat ini kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah secara nasional tengah berada pada tren yang positif. Dan hal itu tercermin melalui realisasi belanja produk dalam negeri yang mencapai 90% per 27 Oktober 2023 lalu. Angka tersebut tumbuh signifikan pemirsa jika dibandingkan pada belanja PDN pada 2022 yang tercatat di angka 76%. Namun pemirsa, di tengah pertumbuhan positif dari kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e-katalog tersebut, ada sejumlah besar produk UMKM di e-katalog yang masih banyak yang belum terjual pada tahun 2022 lalu. Meskipun sebanyak 87% pelaku UMKM telah terlibat dalam e-katalog, tapi hal ini menunjukkan bahwa peluang besar yang belum kita manfaatkan, terutama dalam swakelola dan juga pengadaan langsung. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan transformasi pengadaan barang dan jasa dengan fokus pada pemberdayaan UMKM melalui sejumlah program. Antara lain pemirsa adalah program pelatihan dan juga pendampingan, memperluas akses pembiayaan, kemudian juga mempermudah perizinan usaha, menyediakan akses dan juga pendampingan untuk sertifikasi, peningkatan kapasitas produksi UMKM, memfasilitasi bisnis matching, mengelola katalog koperasi dan juga UMKM, serta memperkuat regulasi. Sementara itu, Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekosistem digital dunia. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah menjadikan Indonesia emas 2045. Untuk itu, pemerintah akan meluncurkan program nasional Indonesia On Chain pada 29 November mendatang. Program yang mendapat dukungan sejumlah kementerian ini tentunya merupakan hal ataupun dukungan terhadap visi digital Indonesia di 2045. Adapun Indonesia On Chain merupakan sebuah program yang diinisiasi oleh pihak swasta pemirsa dan juga didorong oleh lembaga blockchain dunia yang bernama ICP. Lantas pemirsa, seperti apa program tersebut? Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Program Nasional Indonesia On Chain akan diluncurkan pada tanggal 29 November 2023. Program yang mendapat dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan sejumlah kementerian lainnya ini merupakan sebagai dukungan terhadap visi digital Indonesia 2045. Co-founder ICP Hub Indonesia Bruno Salabreta mengatakan, Indonesia On Chain sejalan dengan visi pemerintah untuk membina keterampilan ekonomi digital di kalangan generasi muda, serta meningkatkan peran Indonesia sebagai pusat inovasi dan pengembangan teknologi di Asia Tenggara. Okay, so first of all, Indonesia is the fourth most populated country in the world. 25% of the population is below 15 years of age. This makes Indonesia a unique market, meaning that the possibility here in terms of growing a new mentality, the new innovators, it's huge. We want to be in a country where there is possibility, where we can really teach and we can really showcase what are the potential of using blockchain technology, especially focusing on the technology of internet computer protocol. So I'm really Munculnya teknologi blockchain dan desentralisasi menandai pergeseran paradigma teknologi global. Oleh karena itu, institusi pendidikan atau pendidikan tinggi berada di garis depan dalam transisi ini. Dari Jakarta, Heru Triyunarto, IDX Channel.
Ya, pemirsa, program Nasional Indonesia On Chain akan diluncurkan pada 29 November mendatang. Program yang mendapatkan dukungan sejumlah kementerian ini merupakan sebagian atau sebagai dukungan terhadap visi digital Indonesia di 2045. Dan pemirsa, program Nasional Indonesia On Chain akan diluncurkan pada 29 November mendatang. Dan tentunya pemirsa, program ini diharapkan akan sangat berguna begitu ya untuk meningkatkan digitalisasi khususnya di Indonesia. Dan pemirsa, kira-kira peluang seperti apa lagi yang bisa dimanfaatkan di tengah digitalisasi yang sangat penting bagi khususnya UMKM di Indonesia saat ini? Kami akan sampaikan kembali informasinya pemirsa, di mana berbicara mengenai program-program pemerintah terus mendukung berbagai macam paket-paket kebijakan pemirsa ya untuk bagaimana meningkatkan program dari UMKM khususnya pemirsa agar terus masuk dalam digitalisasi yang memang sangat diperlukan ke depan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia juga terus bisa terdorong. Dan pemirsa, program yaitu On-Chain adalah inisiatif dari swasta yang juga didorong oleh lembaga blockchain dunia bernama ICP. Nah, munculnya teknologi blockchain dan juga desentralisasi ini menandai pergeseran paradigma teknologi global. Oleh karena itu, institusi pendidikan termasuk pendidikan tinggi berada di garis depan dalam transisi ini. Proyek ini pemirsa akan meluncurkan program pendidikan yang komprehensif termasuk ICP Academy, dan kemudian juga pemirsa ada Ideathon dan juga Hackathon, dan untuk mendorong inovasi dan juga membina komunitas penggemar dan juga pengembang blockchain yang tentunya kuat. Dan Indonesia On-Chain juga sejalan pemirsa dengan visi pemerintah Indonesia untuk membina keterampilan ekonomi digital di kalangan generasi muda dan tentunya meningkatkan peran Indonesia sebagai pusat inovasi dan juga pengembangan teknologi di Asia Tenggara dan sekitarnya. Untuk merealisasikan program tersebut, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi secara masif terhadap akademisi serta Gen Z, terutama yang masih aktif di bangku sekolah serta kuliah. Indonesia On-Chain memiliki ambisi pemirsa yang dirancang untuk mendorong pemahaman dan juga integrasi teknologi blockchain pada 95 institusi pendidikan di Indonesia. Dan tahap awal program ini pemirsa akan dilaksanakan oleh 75 SMA sederajat dan juga 20 perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek. Nantinya akan terhubung ke daerah-daerah lainnya sejalan dengan visi misi pemerintah yang meningkatkan peran Indonesia sebagai pusat inovasi dan juga pengembangan teknologi di Asia Tenggara dan sekitarnya. Dalam menunjang visi besar itu, ICP tidak sendirian. Mereka berkolaborasi dengan Presiden University, Jababeka Ambassador dan juga CEO Club Indonesia, Blockchain dan juga Metaverse Center. Kemudian juga ada kolaborasi pemirsa dengan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Kemudian juga pemirsa World Tourism Day Foundation dan juga berbagai mitra yang akan melibatkan pelajar SMA dan juga mahasiswa di Indonesia. Semoga pemirsa dengan adanya penerapan program digitalisasi pemerintah ini diharapkan ekonomi digital dan juga pemahaman digital di Indonesia akan semakin tertata dan juga terstruktur. Terlebih beberapa produk Indonesia dan juga terobosan baru dari industri digital ini diharapkan mampu mendongkrak ekonomi digital tanah air. Kami kembali pemirsa dengan informasi lainnya sesaat lagi.